Kemungkinan. Justru saya ingin berempati pada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sekarang saya mau berempati. Agar mereka berdua simpan stamina. Karena perkiraan saya setelah perkara yang satu ini, paling tidak akan ada dua perkara berat berikutnya. Satu terkait dengan tuduhan palsu bahwa Yosua sudah melakukan pemerkosaan. Itu false accusation. Yang kedua, kekhawatiran saya adalah teman-teman ex-Polri yang akhirnya diberhentikan atau dipecat dari Polri. Boleh jadi mereka akan mengajukan gugatan ganti rugi besar-besaran itu kepada Ferdy Sambo. Dua persoalan yang bisa menguras harta Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Plus tentu saja masa depan mereka tampaknya akan terus berkutat pada persoalan hukum yang tak kunjung berhenti. Jaga stamina baik-baik. Tapi memang posisinya saat ini berlarut-larut Mas sidang. Sudah berbulan-bulan jalan kita sama-sama mendengarkan, semuanya diberikan ruang untuk bicara. Meskipun tabirnya belum terbuka sama sekali Mas Reza ya. Saya berharap Ferdy Sambo konsekuen. Dia kan mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab begitu ya. Nah, kalau memang konsekuen, mudah-mudahan tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada peninjauan kembali. Selesai, ketok palu hakim, apapun putusannya diterima oleh Ferdy Sambo kalau mau konsekuen. Tapi ada sebuah pernyataan kemarin yang juga cukup menarik dari Ferdy Sambo bahwa dia sudah mengorbankan karirnya selama 28 tahun, itu yang paling disesali dari kasus ini. Ada dua hal yang terus terang saya cukup percaya pada kredibilitas pernyataan Ferdy Sambo. Pertama terkait dengan karir dan kedua terkait dengan kegelisahan dia tentang anak-anak. Tapi selebihnya izinkan saya untuk tidak percaya. Termasuk untuk Putri Chandrawati. Tepat. Terkait dengan perkosaan sejak awal di TV One sudah saya katakan tidak masuk akal. Ada seorang brigadir memerkosa istri komandan bintang 2 di rumahnya sang komandan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dari sisi relasi kuasa dan juga tidak dilakukan pemeriksaan visum. Padahal yang bersangkutan punya background sebagai seorang dokter. Saya menambahkan tadi yang dikatakan oleh Mas Reza, kan ada 3 poin. Poin keempat itu adalah tidak ada satu korban pemerkosaan yang mau tidur satu rumah dan menginap bersama-sama. Hari itu juga saya tidak akan sudi mendengar namanya pun tidak akan sudi, apalagi masih bermalam di Magelang. Lalu yang kedua, tidak ada satu orang yang menjadi korban dari perkosaan yang kemudian bisa melakukan transaksi keuangan, suruh dipindahkan itu rekening dari Joshua kepada RR. RR mengatakan atas perintah Ibu PC. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa memang tidak ada ciri sebagai korban sama sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan? Saya pikir bahwa urusan 340 ini sebagai intinya di tengah-tengah. Tapi lingkaran keduanya itu masih ada laporan palsu, masih ada pencurian uang, masih ada money laundering, lalu masih ada menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Dan banyak perkara-perkara lain yang mungkin tidak seberat 340. Nanti mungkin Prof. Nugroho bisa memberitahu. Karena 340 ini yang paling tinggi hukumannya, jadi dia yang didahulukan. Lalu obstruction of justice belum lagi tuh. Karena itu sendiri ancamannya cukup tinggi. Yang kalau digabung mungkin bisa jadi puluhan tahun. Iya kan? Jadi saya pikir yang dikatakan oleh Mas Reza tadi bukan hanya jaga stamina, tetapi juga ini juga menyangkut begitu banyak kejahatan yang mencoreng nama kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau betul bertanggung jawab, saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Satu, waktu dipecat dengan tidak hormat, banding. Sampai minggu lalu masih mau gugat Presiden Jokowi dan mau gugat Kapolri. Di mana yang namanya legowo atau konsekuen? Saya melihat bahwa FS ini tidak mau menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukan.